babaturan abdi di dieu Cahaya Resadilah anggota kelompok 4 kelas 8G ngayakeun vlog perjalanan ka Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi nyaeta situs sejarah di kota Cirebon anu dipake ku para sultan zaman baheula pikeun tapa jeung ngatur strategi perlawanan ngalawan penjajahan Walanda. Ayo orang tingali ka jero tur ngajajah Gua Sunyaragi. Selamat datang di Taman Sari Gua Sunyaragi. Sunyaragi diambil dari dua kata, yaitu sunya yang artinya sunyi dan ragi yang artinya raga. Jadi pada zaman dahulu, Gua Sunyaragi merupakan tempat mensunyikan raga atau menyepikan diri dari keluarga Kesultanan Cirebon. Dan Gua Sunyaragi ini dibangun pada tahun 1596 sampai dengan 1788 oleh keturunan dari Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Pakungwati I. Beliau adalah Sultan keempat Cirebon. Dan Gua Sunyaragi dibangun menggunakan batu karang laut yang diambil dari pantai selatan Gunung Kidul, lebih tepatnya di Jawa Tengah. Dan Gua Sunyaragi batu karangnya direkatkan menggunakan pasir gunung yang sudah mengandung semen atau biasa disebut dengan atras dan dipadukan dengan yang namanya putih telur. Putih telur di sini bukan makna sesungguhnya, hanya kiasan saja. Putih yang berarti sucikan niat dan telur itu bulat yang berarti bulatkan tekad. Jadi Gua Sunyaragi dibangun oleh orang-orang yang tekadnya kuat dan niatnya ikhlas suci membangun Gua Sunyaragi. Dan pada zaman dahulu, abad 15, Gua Sunyaragi dibangun di tengah danau yang sangat besar yang bernama Segara Amparan Jati. Segara yang artinya sungai besar dan Amparan Jati yang berarti dikelilingi pohon-pohon jati. Jadi pada zaman dahulu, jika mau ke Gua Sunyaragi harus menggunakan perahu gitu. Lalu di sini ada namanya Gedung Pesanggerahan. Gedung ini dibangun tahun 1848, sudah sekitar 200 tahun yang lalu, dibangun oleh Ibunda Ratu Adimah. Dan pada zaman dahulu fungsi gedung ini sebagai vilanya Sultan, tempat bermalam atau menginapnya keluarga Sultan ketika berkunjung ke Gua Sunyaragi. Dan di dalam ada sekitar beberapa gua dan juga ada mitos yang berkembang, yaitu mitos patung perawan Sunti. Di Gua Sunyaragi ini mitosnya jika ada anak gadis yang belum menikah menyentuh patung perawan Sunti akan dijauhkan dari jodohnya. Mari kita ke bagian dalam dari Gua Sunyaragi. Lalu di sini terdapat dua gua. Yang sebelah kiri saya ini ada Gua Pawon. Dan Pawon sendiri artinya dapur, dan Gua Pawon ini bukan tempat memasak, tapi Gua Pawon digunakan sebagai tempat menyimpan perbekalan makanan yang sudah matang dibawa dari keraton Kasepuhan. Lalu di sebelah kanan saya di sini ada Gua Lawa. Dan Gua Lawa ini fungsinya sama seperti Gua Pawon. Jadi kalau Gua Pawonnya penuh, makanan yang tadi disimpan di Gua Lawa. Nah, jadi fungsinya sama seperti Gua Pawon. Dinamakan lawa karena dulunya banyak kelelawar dan juga banyak juga burung walet di bagian atas dan dalamnya begitu. Lalu di sini merupakan tempat bermainnya putra-putri kesultanan. Ini dulunya tempat main air anak-anak sultan pada zaman dahulu. Lalu di sebelah kanan saya di sini terdapat Gua Langse. Langse ini merupakan tempat berzikir untuk sang sultan pada zaman dahulu, dan langse diambil dari bahasa Cina kuno yang artinya tirai. Jadi air dari atas jatuh seperti waterfall atau air terjun. Lalu sebelah kiri saya di sini terdapat patung gajah yang terbuat dari batu karang laut. Dan pada zaman dahulu dari belalai gajahnya mengeluarkan air, jadi seperti air mancur untuk main putra-putri kesultanan. Lalu di sini ada replika dari patung perawan Sunti. Ini replika saja. Ini patung asli tah. Yang replikanya, yang aslinya disimpan di Gedung Pesanggerahan tadi. Nah, patung aslinya itu berbentuk seperti perempuan yang menggunakan kemben. Kalau ini replika saja seperti batu yang tidak berbentuk. Kalau yang asli terbuat dari tanah liat, ini terbuat dari batu giok. Gitu. Ya. Apa di lem apa di gimana? Langsung ditaruh di sini. Ditaruh. Ada bagian bawahnya ditempel di situ.
Lalu di sini yang tadi mitosnya kalau ada anak gadis yang belum menikah, megang patung ini atau nyentuh patung ini akan dijauhkan dari jodohnya. Tapi kalau yang ini mah aman dari replika, ganti gitu. Yang aslinya tuh jangan dipegang. Lalu di sini ada gua petang, ini ikon dari gua Sunyaragi, dan petang sendiri artinya gelap, jadi gua yang gelap. Dan gua petang pada zaman dahulu merupakan tempat bersemedi untuk meraih ilmu kanuragan atau kekebalan. Lalu di bagian atasnya terdapat cungkup gua Puncit, itu merupakan menara pengawas yang pada zaman dahulu diisi oleh para pemanah. Jadi kalau zaman sekarang seperti tempat snipernya gitu. Ini tempat ini buat pendingin ruangan, jadi saya dari atas turun, jadi seperti waterfall air terjun tadi, sebagai tempat sarana berwudu. Karena dalam Islam secara wudu itu harus air yang mengalir. Jadi air mengalir dari atas, ini genangan air untuk pendingin ruangan. Lalu bersemedinya di sini di bagian bawah, ruangannya memanjang seperti ini karena buat sholat juga. Lalu di sini terdapat ruang keluarga. Di ruang keluarga ini terdapat 2 kamar. Yang sebelah kanan saya ini terdapat kamar panembahan atau kamar kaputran, dan sebelah kiri saya terdapat kamar kaputren. Kalau kamar kaputren buat anak perempuan, kamar panembahan untuk anak laki-laki. Tapi kamar di sini bukan digunakan sebagai tempat tidur. Pada zaman dahulu kamar-kamar ini digunakan sebagai tempat belajar bagi para anak-anak atau putra-putri kesultanan gitu. Lalu sekarang kita ini berarti di namanya Balai Kambang atau sebuah balai yang mengambang di atas air. Karena dulu ini danau, jadi ini mengambang atas air sebagai penghubung gua depan dan gua belakang, ini jembatannya begitu. Dan pada zaman dahulu Balai Kambang digunakan sebagai tempat mengaji pada malam hari sambil disinari sinar bulan. Jadi sumber pencahayaan hanya dari bulan saja. Dan pada zaman dahulu bulan itu masih terang banget beda sama sekarang. Kalau sekarang udah banyak polusi, asap dan sebagainya. Lalu kita di sini berada di depan dari Gua Arga Jumut. Arga sendiri artinya besar atau hidangan, sedangkan kalau Jumut itu mengambil. Jadi Gua Arga Jumut pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat perjamuan makanan bagi para tamu-tamu kesultanan. Jika dilihat sekilas dari depan, bentuknya seperti wajah barongsai, ada kedua mata, hidung dan juga mulutnya. Oh iya. Dan unik dari Gua Arga Jumut ini di dalamnya terdapat 2 lorong waktu yang menuju ke Mekah dan juga China. Lalu di sini bagian dalam dari Gua Arga Jumut. Di sini terdapat meja makannya pada zaman dulu dengan batu-bata yang besar-besar seperti ini. Jadi pada zaman dulu makannya di sini. Ini prasmanan, disediakan makanan yang lumayan banyak. Lalu makan di ruangan yang sebelah sini, di dalam sini. Nah, lalu yang unik dari Gua Arga Jumut ini terdapat 2 lorong waktu yang tadi. Nah, lalu di sini terdapat 2 lorong waktu yang tadi. Ini lorong yang menuju ke Mekah. Dan ini lorong yang menuju ke China. Jadi ini lorong yang dalamnya cuma sepetak 1x1 meter tempat duduk bersemedi di bagian dalam. Lalu hanya orang-orang pilihan yang bisa nembus ke China dan juga Mekah. Untuk yang ke Mekah ini dari ayah Sunan Gunung Jati yang menikah dengan Nyimas Rara Santang, dan ayah dari Sunan Gunung Jati bernama Syekh Syarif Abdullah. Beliau adalah pangeran di Mesir yang lahir di Gujarat, India. Dan Syekh Syarif Abdullah dan Syekh Syarif Hidayatullah itu punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Husain. Untuk yang ke Cina ini dari istri Sunan Gunung Jati yang bernama Putri Ongtin yang berasal dari China. Untuk ke Cina ini mengejar ilmu dunia karena pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Untuk yang ke Mekah ini mengejar ilmu agama atau ilmu akhirat. Lalu di sini ada bagian depan dari Gua Padang Ati.
Gua Padang Ati ini pada zaman dahulu sesuai dengan namanya, Padang artinya terang, Ati itu hati. Jadi Gua Padang Ati digunakan sebagai tempat bersemedi untuk mendapatkan ketenangan hati atau keterangan hati. Jadi kalau pada zaman dahulu punya masalah atau sakit hati, apalagi zaman sekarang banyak yang galau, semedi di Gua Padang Ati ini. Lalu di sini ada monumen Cina atau nama lainnya monumen Menmai Chaitin yang artinya kedamaian dan kemakmuran. Memang bentuknya seperti bongpai atau makam Cina kuno pada zaman dahulu, tapi ini bukan makam beneran. Ini merupakan bentuk apresiasi atau penghargaan yang dibangun terhadap orang-orang Cina yang bangun Gua Sunyaragi. Karena Gua Sunyaragi pun dibangun oleh orang-orang yang berasal dari China. Lalu di samping dari monumen Cina, di sini terdapat pohon kelengkeng yang berusia 400 tahun dari tahun 1604 dan sampai sekarang pohonnya masih hidup seperti ini, masih hijau daunnya. Ini dari tahun 1604, sudah 400 tahun yang lalu pohonnya. Walaupun bagian dalamnya udah hancur, hanya ada kulit sama akarnya aja begitu. Oke, lalu di sini terdapat sebuah patung. Ini patung Garuda dililit ular. Garuda atau Garudea yang bermakna kegagahan, sedangkan ular sebagai simbol masalah. Dibangun menghadap ke arah timur karena memiliki makna atau filosofi song-songlah kehidupan dengan gagah. Tetapi ingat, segagah-gagahnya manusia pasti akan punya masalah masing-masing. Jadi jangan pernah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sama seperti halnya burung Garuda tidak akan bisa terbang tinggi jika sambil dililit oleh ular begitu. Lalu di samping dari patung Garuda ini terdapat gua lagi. Di sini ada gua Kelanggengan. Gua Kelanggengan merupakan tempat untuk bersemedi dengan tujuan melanggengkan jabatan gitu. Dalam ada ruangan lagi tempat bersemedinya. Nah, terakhir di sini ada namanya Mandebeling. Mandebeling ini merupakan tempat duduknya sultan pada zaman dahulu dan dinamakan beling karena dulunya terbuat dari marmer. Dan pada zaman dahulu marmernya selalu dibersihkan sampai menjadi seperti kaca, makanya namanya beling. Jadi sultan duduk di sini sambil memberikan ujangan atau nasihat kepada putra-putrinya yang bermain air di kolam Kaputren tadi.